Karena Nimrod pemburu yang perkasa itu sangat brilian dengan semua konsep dia. Anda jangan main-main berhadapan dengan dia. Pak Ibrahim mengatakan, Anda jangan membodohi setan. Anda jangan main-main dengan setan. Dia sudah cukup pengalaman selama ribuan tahun. Anda paling baru berumur 30 tahun, 40 tahun. Mau sok-sokan menghadapi manusia yang punya pengalaman 6.000 tahun. Amin. Jangan main-main dengan dia. Berlindunglah saja di balik firman Tuhan. Aman. Kalaupun Anda nggak mampu menjelaskan, Anda bisa katakan, saya nggak tahulah gimana menjawabnya. Yang jelas Nabi bilang begini, itu aja yang dipegang. Udah selesai. Pegang aja. Itulah sebabnya dia menyatakan atributnya di Laodikia, Sang Amin. Jadi amin bukan hanya disela oleh umatnya pada saat khotbah didengar, dikumandangkan, atau Anda sedang membaca Alkitab, tapi Sang Amin harus tinggal dalam Anda dan saya, sehingga amin Anda bukan hanya menyela firman, tapi adalah melakukan firman. Apa yang Anda aminkan. Amin. Haleluya. Itu menunjukkan bahwa Sang Amin di dalam mempelai wanita. Glory. Praise the Lord. Dan dikatakan oleh Dr. Branham, tanpa ada alasan yang bisa diketahui, di zaman ini dengan melimpahnya uang, melimpahnya makanan, melimpahnya pendidikan, melimpahnya kesehatan, melimpahnya teknologi, tapi tanpa ada suatu alasan, maka hati manusia cemas dan takut. Dan dunia begitu gelap, sehingga dunia, zaman yang kita hidupi ini disebut zamannya kegelisahan. The age of neurotics. Zamannya kegelisahan. Karena orang cenderung dibuat cemas. Di zaman ketika dokter berlimpah di mana-mana, tapi manusia dibuat cemas. Dikit-dikit, hati-hati nanti sakit penyakit loh. Hati-hati nanti. Ya kan? Anda bisa bayangkan ketika kami berjumpa dengan seorang ibu. Kita berbelas kasihan pada bayinya yang kedua karena sakit dan dideteksi menderita penyakit yang datang dari kucing. Jutaan kucing. Dan banyak bayi yang lahir sehat hidup di tengah-tengah kucing. Dan keluarga ini tak punya kucing, tapi bisa bayinya kena. Anda bisa bayangkan? Dan kami berdoa untuk dia, dan kiranya Tuhan menyembuhkan si bayi ini. Karena kita berbelas kasihan. Karena kita kasihan. Gimana seandainya kalau itu anak saudara atau anggota keluarga Anda? Apapun keagamaannya, saya nggak peduli. Karena Markus 16 adalah tumpang tangan orang sakit sembuh oleh belas kasihan. Kita hanya mencoba untuk menolong dengan apa yang ada pada kita. Emas perak tak kupunya, tapi dalam nama Tuhan Yesus aku berikan. Amin. Anda bisa bayangkan, jutaan kucing. Dan saya mendengar jenis penyakit seperti itu. Bisa merusakkan sel-sel bayi, janin, bahkan merusak sel otak sehingga membuat
gangguan kepada kesehatan dan mengakibatkan kelumpuhan dan lain sebagainya, fatal. Hal-hal inilah yang membuat dunia gelisah, dibuat tanpa ada suatu alasan yang bisa diketahui dengan jelas. Semakin nyaman uang, ya semakin nyaman. Lihat, saking nyamannya Anda, Indomaret berjejer di mana-mana. Nyaman nggak? Betul. Anda berjalan dari sini ke Dolok Sanggul, minum haus, Anda nggak perlu stok banyak apa-apa di mobil. Sepanjang Medan Dolok Sanggul berjejer Alfamart, Alfamidi, Indomaret. Betul? Yeah. Anda hanya perlu melihat sesuatu yang realita dalam hidup. Zaman ini Anda tidak bisa menyangkali bahwa ini bukan zamannya yang nyaman, karena segala sesuatunya melimpah di sini. Sekalipun Anda melihat tetangga saya miskin, brother, saya nggak bicara individual, saya bicara tentang zaman. Alkitab bicara tentang zaman secara keseluruhan. Inilah zamannya kemakmuran. Tetapi inilah juga yang menjadi jerat bagi banyak orang. Karena kemakmuran, kenyamanan diorganisir oleh setan. Di zaman kegelapan, apa yang diorganisir oleh setan adalah mendatangkan ketakutan, pedang. Kalau mereka sudah melihat orang berjubah, bawa pensil, datang ke desa beserta dengan 100 orang prajurit, semua penduduk desa udah langsung ketakutan. Di zaman-zaman inkuisisi, zaman-zaman kegelapan. Dan itulah setan yang mengorganisir untuk mendatangkan kematian. Tapi Tuhan berikan urapan sehingga orang kudus bisa bertahan. Amin. Tapi di zaman ini setan mengorganisir kematian yang sama, sebab dia adalah sang maut. Dia tetap dengan kematian yang sama. Program dia adalah kematian. Tapi dia melakukan dengan cara yang licin dan halus. Itu sebabnya anak-anak gelap lebih cerdik daripada anak-anak siang. Anak-anak Kain lebih hebat daripada anak-anak keturunan Adam. Amin. Praise the Lord. Mereka sangat brilian, sehingga mereka membuat kondisi dunia ini nyaman, sehingga orang menjadi lembek. Kenyamanan akan membuat seorang menjadi soft, lembek. Amin. Kalau Anda didera oleh tantangan yang bertubi-tubi, Anda menjadi strong, kuat. Amin. Asal Anda menang. Bukan tantangan, problem terus itu aja dari tahun ke tahun itu aja. Bukan itu. Asalkan Anda menang oleh Roh Kudus. Maka dengan demikian Anda punya pengalaman berjalan sendirian bersama dengan Allah. Victory upon victory. Kemenangan demi kemenangan Anda raih dalam hidup. Haleluya. Glory. Dan siapa yang menang? Hanya mempelai wanita.